Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa ana wa adallahu asrar karamati laina wa zadana Allahu biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Qala al-faqih Ismail al-Muqirri rahimallahu ta'ala, tusalli bila qalbin salatun bimisliha yakunul fata mustawhiban li uqubatihi tudallu wa qad atmamtaha ghairu alimin tazitu ikhtiyatan rak'atan ba'da rak'atin fawailaka tadri man tunajihi mu'aridun wa benayaidi man tuna hani ghairu mahabbatin tukhatibuhu iyyaka na'budu muqbilan ala ghairihi fi hali ghairi daruratin walau radda man naja kali ghairi fihi tarfahu tamayyazta min ghaidi alahi wa ghayyarat amma tasaksi min malikil mulki ayyara sududaka anhu ya qalilal muru'ata ilahi ihtina fi man hadaita wa khudbina ilal haqqi nahjan fi sawa'id tariqati. Ini nadhum meringkas dari keterangan atas, sama persis. Yang intinya kita kalau sholat hati kita tidak ikut sholat itu tidak akan mendapat kekhusyuan. Khotimatun fi adkaril ma'surati ba'da sholatil maktubah. Sekarang khotimah. Khotimah itu sebuah akhir kebaikan. Husnul khotimah itu akhir kebaikan, baik pungkasane sing didonga niku fil azkar ing dalam kitab al-azkar al-ma'surati kang den lakokake ba'da sholatil maktubati ing dalam salat maktubah. Ini ada beberapa zikir fil azkar ing dalam beberapa zikir yang dilakukan setelah sholat waktu, sholat 5 waktu. Rawahu riwayat Sahih At-Tirmidzi an Abi Umamah kila dengan tiga kali Rasulullah ayud du'ai asma'a qala jawful lailil akhir ayud du'ai utawi endine doa iku asma'a luwih den rungu. Kanjeng Nabi niku dipun tangleti Kanjeng Rasul donga napa ingkang paling dimirengno dening Gusti Allah, doa apa yang didengar oleh Allah ya Rasul? Kanjeng Nabi jawab jaufal laili al akhiri, doa ing dalem tengah wengi kang akhir. Donga jam 2, setengah 3, jam 3 niku mandi. Santri putra maju, sing santri putra maju. Sing keri maju. Keri ndeprok mburi. Doa yang paling didengar oleh Allah, doa yang mustajabah. Itu doa apa ya Rasul? Doa yang dilantunkan di tengah malam akhir. Berarti sholat tahajud, sholat hajat jam 3, setengah 3, jam 3 itu udah bangun. Selain persiapan sahur juga baca Quran, deres Quran. Doa pada saat itu jenengan nyuwun apa pada saat kuwi wong tuane ndongaake sing paling mandi jam semonten iku wau. Udhubur sholawatil maktubati lan doa sause salat maktubah. Setelah sholat doa itu mustajab. Maka ketika sholat harus berdoa.
Wong salat wis tanpa wiridan, tanpa doa-doanan, plek-plek tutul lamcing salam lencing blandang, itu padahal waktu yang sangat mustajab. Sebelum setengah jam sebelum buka, 1 jam sebelum buka, 1 jam sebelum subuh, itu doa mustajab itu. Jenengan ajeng buka jam 5 setengah 6, iku donga pas mandi-mandine juga itu. Tapi kadang jenengan direkayasa oleh acara atau TV dikai hiburan sing untuk menunggu buka, atau ngabuburit jalan-jalan kemana, atau sibuk masakan urung mateng-mateng wis jam 5 iku ora sempat sampean ndonga, padahal iku pas mustajab niku. Terus sadurunge subuh antarane waktu sahur niku nggih mandi-mandine donga. Sampean donga pada saat itu jam 3 sampai 4 1 jam. Iku kayak mandi-mandine doa. Terus kemudian setelah sholat waktu, wa qala Nawawi ajma'al ulama al istighbabi dzikri. Dari ngendikanipun Imam Nawawi, kesepakatan para ulama ada kesunatan zikir dan doa setelah sholat. Fami zikri al-maksuri mengkusa saking zikir kang dilakukan ma utawi kaul kharaja kang ngetokake ing Mas'ud Ibnu Sina, keterangan oleh Imam Ibnu Sina wa Abu Ya'la Anbaro qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfaro, siapa yang beristighfar mohon ampunan, man sabana wa istighfar nyuwun ngapura man Allah ing Gusti Allah dubura kuli salatin ing sakwuse saben-saben salat salah samaratin kelawan 3 pira-pira ambalan. Barang siapa membaca istighfar setelah salat 3 kali, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, iki mengucapkan itu, ghufirat mongko den ngapura apa dunubu dosane man, wa ing kana sajan ana kon soman ana iku farro lumayu soman minaz zakwi saking barisan perang. Orang yang lari dari peperangan itu dosa besar sekali. Ada musuh, jumlahnya terlalu banyak, pasukan Islam sedikit, ini temannya menghadapi musuh, dia lari, itu dosa besar itu. Walaupun dia punya dosa seperti itu, lari dalam kancah peperangan, ketika sholat setelahnya membaca istighfar 3 kali, dosa-dosanya diampuni, walaupun dosa terbesar pun seperti lari dari kancah peperangan itu pun diampuni, apalagi dosa yang lain, maksudnya gitu. Minaz zahfi saing barisan perang wa yazidul nabi soman fi ing dalam istighfar al-azim astaghfirullahaladzim, ngono ora mung astagfirullah alladzi la, ora kuwi tambahi al-azim, apa meneh tambahi al-azim. Timur astagfirullah alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wis diampuni semua dosanya. Apalagi astagfirullahaladzim tambah itu ba'da subhi wal maghrib ing dalam sause salat subuh lan salat maghrib. Ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amin Allahumma amin. Wa Muslim karena Rasulullah idza ing sarafa min salatihi, Kanjeng Nabi ketika selesai dalam salatnya istighfar mongko maca istighfar Kanjeng Nabi salasan kelawan ping 3 wa qalan doa kon Kanjeng Nabi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kanjeng Nabi berdoa Allahumma antas salam, Allah Gusti ya Allah Kau yang berikan keselamatan, dari Engkau kita mendapat keselamatan, Engkau lah yang berikan kebarokahan, ya dzal jalali wal ikram, zat kang agung lan mulya, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Kanjeng Nabi setelah selesai salat, Kanjeng Nabi baca istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah la syarikalah sak teruse, terus Allahumma anta salam minka salam, selanjutnya wa ala kulli, terus Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yang faudal jaddi minkal jaddi. Nah ini dibaca wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahu
ni'matu wa lahul fadlu was sanaul hasanu la ilaha illallah mukhlisin lauddin walau karihal kafirun. Ini wiridan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi setelah sholat. Ditulis dewe kita ngeri ini, berarti sekarang dipermudah oleh ulama-ulama yang sekarang walaupun tidak berurutan tapi semuanya dibaca. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah syarikalah, terus kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, terus diwaca. Kalau ini dilakukan biasanya di pesantren-pesantren memang lamanya 5 aqtaita wala mu'ti wala minal jadi min kaljat, kuwi memang dilakukan di wirid ini di tempat pesantren-pesantren, karena yang pesantrennya bergabung dengan orang-orang desa itu sulit untuk orang-orang awam, orang desa, orang kampung untuk menghafalkan lafal ini, sehingga dipermudah dengan istighfar, terus kemudian ayat kursi, fatihah dan seterusnya, tasbih. Ini untuk membimbing kepada orang-orang awam semuanya bisa. Kalau seperti ini, laul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu sulit untuk menghafalkan lafal jad kuwi, sulit untuk orang-orang awam. Yang pasti istighfarnya la ilaha illallah Allahumma antas salam itu dibaca setiap sholat maktubah. Dari sholat 5 waktu itu baca istighfar, itu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk minta ampunan dosa. Wa aidun kala Rasulullah, dari hadis Muslim lagi, Kanjeng Nabi berkata, man sabahallahu fi dubri kulli sholatin salasan wa salasina, barang siapa membaca tasbih memuji kepada Allah setelah setiap sholat, setelah selesai sholat 33 kali, baca hamdalah salasan wa salasin 33 kali, wa kabbarallahu salasa wa salasina Allahu akbar 33 kali, wa qala tamamal mi'ati la ilaha, disampurnakan 33 99, disampurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ghufirat mongko den ngapura apa khotoyahu pira-pira kelebut dosa-dosane man. Barang siapa setelah sholat membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini semua dosa-dosanya diampuni Allahumma. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya seperti untuke segoro, walaupun bagai bui yang ada di lautan. Wa ingkang senajan ta ana wa khotoyahu iku misla zabatil bahri, umpamane untuke segoro. Wa rafi qala Rasulullah, idza sholaitum sholatal fardhi, idza sholaitum nalikane salat sunah kabeh, sholatal fardhi ing salat fardu, barang siapa melakukan salat 5 waktu, faqulu mongko ndonga sapa sira kabeh fi aqibakuli sholatin ing dalem sakwuse saben-saben salat asra maraten kelawan 10 ambalan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ping 10 setiap salat. Yuktabu den tulis lakutiman minal ajri kali saking ganjaran kana ma atako kaya oleh merdeka soman rokobatan ing budak. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah salat, itu pahalanya kaya dene merdekake budak. Wa yaslan nabi kun soman fiya ing dalem la ilaha illallah la syarikalah wa yumitu biyadil khair, ditambil lafal wa yumitu biyadil khair ba'da subuh dalam salat subuh wal asr lan maghrib. Nek 5 waktu cukup ikut tadi 10 kali, tapi nek subuh asar maghrib ditambahi yuhyi wa yumit, maksudnya urip matiku biadil khair, kelawan kekuasaan yang Gusti Allah dan kang bagus, semuanya pasrah kepada Allah. Wal Haris bin Amar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya Haris bin Umar mengeluarkan hadis, ana fatikatul kitab yang teman satu ini maca Fatihah kitab wa ayatul kursi, ayat kursi iki nek bar Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bis samawati wal jannata malam kuwi tabaraka rabbul jalali wal ikram, terus maca Fatihah niki membaca Fatihah kitab, terus ayat kursi wa syahidallahu ilal Islam,
Terus wakul Allahumma ila hisabin mu'alaqatun. Kemudian setelah membaca Fatihah, membaca ayat kursi. Terus ayat syahidallahu ilal Islam. Terus wakul lan ayat Allahumma ila hisab. Wi ayate tadi yang di atas itu tadi. Kalau tidak, setelah ayat kursi terus baca tasbih, baca tahmid, baca takbir 33. Ini yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikuti saja, berarti wiridan yang sudah maksurah yang dilakukan. Ini menjelaskan masalah doa yang mustajabah, yaitu setengah daripada waktu yang mustajabah adalah setelah sholat. Sebelum doa dianjurkan untuk zikir-zikir yang sudah biasa dilakukan adalah seperti yang disampaikan di atas tadi. Nah, itu yang menjadikan doa mustajab dan dosa-dosa kita diampuni sehingga doanya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'allaqatun ma bainahunna wa bainallah. Doa itu digantungkan pira-pira kang gumantung. Ma bainahunna ora ana iku antarane doa wa bainallah lan antara Gusti Allah. Hijabun tayaling-aling Fatihah yang bergantung di awang udara. Fatihah dengan Allah itu tidak ada hijab. Fatihah itu ya Allah, Allah ya Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin Gusti Allah. Ar-Rahman Gusti Allah. Ar-Rahim Gusti Allah. Gusti Allah. Maliki Yaumiddin Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Jadi ini tidak ada hijab. Maka banyak Fatihah yang harus kita baca. Semakin banyak Fatihah itu adalah mustajabah. Kulna moco temen sapa sira kulna den waca kono apa Fatihah ya Rabbi ana toh atahabbatona ya Rabbi do pangeran kula atahabbato ana toh nurunake panjenengan ing kita ila ardika maling bumi ira wa ila man maring wong yaksi kang maksudun soman ka ing sira. Ya Allah, Fatihah masih berkumandang. Apakah panjenengan telah tetap menurunkan ke bumi panjenengan dengan musibah karena man yaksika, orang yang maksiat kepada jenengan. Banyak orang yang maksiat ke jenengan, tetapi juga tidak kurang Fatihah yang berkumandang. Apakah panjenengan tetap menurunkan musibah? Masya Allah. Ini Fatihah tetap berkumandang. Kata-kata Fatihah ini Al-Quran. Fatihah adalah ringkasan dari Al-Quran. Al-Quran banyak dihafalkan, banyak dideres, dibaca, dilantunkan di surau, musola, masjid, apalagi di Ramadan. Penuh suara bersaut-sautan. Tetapi juga di sisi pihak banyak kemaksiatan. Apakah panjenengan tetap menurunkan di bumi jenengan dengan penuh musibah, bencana, ujian? Masya Allah. Orang-orang Yahudi itu dia sudah muak dengan agamanya sendiri, karena semakin memahami, semakin mengerti, dia akan tahu agama yang sejati. Apa yang harus disembah adalah ilahi Rabbi, tetapi dia anggap kesombongan hati yang tidak mau mengakui, padahal sebenarnya dia ngerti, sehingga kepada agamanya dia sendiri pun juga sudah muak orang-orang Yahudi. Tetapi
Orang-orang Yahudi, 3 perkara yang paling menyakiti hati: hasud, iri kepada orang Muslim, agama selainnya dia. 1, ketika orang Islam rukun berjabat tangan mengucapkan salam dijawab waalaikumsalam, ini yang paling hasud, yang paling tidak suka. Tidak suka orang Islam banyak rukun kompak, tidak suka. Yang kedua, orang Yahudi itu tidak suka kalau ada sholat barisannya rapat kompak. Wong Islam berjamaah rapat barisannya, ku tidak suka. Iri, hasud, drengki, kok iso baris Ka'bah kok iso mubeng ngurut kok ngene iki, sumerik. Mulai ini direkayasa supaya tidak barisannya rapat, juga malah diberikan tanda ini tempatnya setan sudah ada, disiapkan. Di masjid-masjid itu ada tanda khusus tempatnya setan, sudah ada. Ini akhir zaman. Siapapun yang berbicara, entah itu ulama sepandai apapun, akan dihina. Wong Arab Saudi saja yang alim alamah, orang yang mempunyai segalanya alimnya, nggak akan bisa. Itu rekayasa yang tidak kasat mata di belakang layar, di balik semuanya. Ini kalau dipahami, masya Allah. Jadi sholat itu dijarak, dikasih bintang, jangan ditempati. Ini tempatnya setan. Itu orang Yahudi suka sekali. Jangan sampai rapat barisane. Padahal Kanjeng Nabi pernah jamaah sholat, sahabat itu ada barisan renggang, Kanjeng Nabi manggil supaya ngisi. Lah ini malah sengaja dibenggangi. Shollu kama ra'aitumu kama usolli. Jadi sholatlah kamu seperti kamu melihat sholat saya. Maksudnya kamu ikutilah jamaah saya berjamaah seperti ini. Rapatkan barisan, luruskan barisan. Ini yang selalu saya ajarkan. Tetapi di akhir zaman sudah tidak ada rapatkan barisan, karena virus yang tak kasat mata menjadi semuanya. Nggak ada yang ngerapat barisannya, malah sengaja. Silahkan nanti semua ada pertanggungjawaban. Kita orang kecil ikuti saja peraturan, tapi yang membuat peraturan besok semuanya akan ada tuntutan, ada tanggung perjawaban. Ini sunnah sudah mulai hilang pelan-pelan. Kanjeng Nabi ditinggalkan, disindir para malaikat. Ala man taroka sunanan Nabi Muhammad SAW faqad kharaja min syafaati. Barang siapa yang berani meninggalkan sunat-sunat Nabi, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Dia berani keluar dari syafaat Nabi. Ini jelas malaikat menyindir kita semua. Barang siapa berani meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, berarti dia keluar dari syafaat-syafaat Nabi. Padahal di akhirat kita semua tidak akan tahu bahwa orang tidak akan selamat kecuali yang mendapatkan syafaat. Tetapi dunia belum tahu akhirat, gak urusan, semuanya tidak ada guna. Bahkan ulamanya, kiai pun yang berbicara, jaga jarak, luangi barisan. Ojo do salam-salaman. Wong Yahudi berhasil supaya wonge ora uluk salam, ora salam-salaman, barisane ojo rapet ndak koyok sunai Nabi, iki dipenggangke pelan-pelan. Yang ketiga, ya Allah, orang Yahudi itu tidak suka kalau ada imam baca Fatihah waladhdallin kok muni amine buanter. Niku paling suweri, kupinge kobong panas. Mulane ojo ngantek banter amine,
Masjid sing isine 1.500 diisi 500 wae gen rada alon amine. Panas ning kuping. Nek sing kira-kira 500 aja nganti punjul sangka 100 saya irih meneh. Nek iso masjidnya ditutup aja nganti ana muni amin. Umpama ana wong jamaah supaya lambene bisu, wonge aja muni amin. Iku dadi kancaku. Dadi wong Yahudi niku seneng nek ana wong jamaah wonge amin ora muni. Utawa muni indi-indi. Iku bolone wong Yahudi. Iku besok dikumpulke karo wong Yahudi ning di neraka. Karena waladhdallin ini adalah doa yang diamini beribu ratus malaikat, miliatan malaikat. Makmum kok muni amin, berarti dia didoakan oleh ratusan miliatan malaikat, dia akan dimustajab doanya. Tetapi orangnya tidak mau muni amin, umpama muni amin indi-indi. Nek iso kuwi aja banter supaya dadi bolone wong Yahudi. Ini dia jelas wis mempunyai tempat posisi dikai kursi oleh orang Yahudi. Arab imame esek, Arab imame piye, tetap tekan waladhdallin itu akan diaminkan ribuan ratusan malaikat. Kamu kok bareng amini malaikat, masya Allah. Jelas untuk ganjaran malaikat posisinya jelas. Lah tetapi wong kowe iki ora muni amin kok. Amin. Apa? Ora paham kok. Aminmu ketika waladhdallin. Ketika waladhdallin kowe ora muni amin. Wong murine apa kuwi santri kabeh kok. Ora ana suarane kok. Amine ora ana suarane. Amin. Sing cilik buanter. Sing tuwa ya ora muni amin, sing santri males-malesan wegah muni amin. Kok saiki muni amin nggo ndi sing nggo amini wong waladhdallin kowe ora amin kok. Ini adalah yang paling disuka oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu iri, drengki, hasud, nek ngono amin banter. Mula dia memberikan posisi, ada kursi, tempatnya mana? Neraka. Orang-orang Yahudi itu. Lah dia memesan kursi untuk menjadi teman-teman sing padha karo dekne kuwi. Wong amin we, ana meneh amin ngenyek. Amin itu artinya tidak istajib doa ana. Muga-muga ajur. Amin itu artinya ngono. Nek amin istajib doa ana panjenengan sembadani donga menika. Amin. Artine ngono. Lah maca kok amin. Amin. Kuwi wis menghina doa. Kalau ketika menghina doa, amin ngece doa, oh bahaya itu. Wong doa kok diece. Amin. Amin. Wih jelas menghina doa artinya juga tidak membuat mustajab doa. Nek amina, amina, amin. Kuwi wis artinya jape aman. Nek amin, amin alif mim nun amin. Lacut. Jadi kata lafal satu saja harokat. Ba'ro birun bagus, burun gandum. Jal. Barun daratan. Ba'ro barun artinya daratan. Birun artinya bagus, burun artinya gandum. Iku padahal ron kabeh mung babi bu. Artinya beda. Ini yang harus dipahami. Sing santri bae ora muni amin. Apa meneh wong liya. Paling memang ini kesenangan hasute irine drangkine orang Yahudi ini adalah dalam di belakang layar yang tidak bisa dituntut, tidak bisa dijuding, ora iso diajukan pengadilan karena pandainya ya Allah memukul pinjam tangan
Masya Allah, membuat virus yang tak kasat mata, terus diberikan sebuah berita yang membesar-besarkan segalanya, akhirnya semua negara mengikutinya, sehingga rakyat yang baik adalah mengikuti peraturan negara. Semuanya ikut negara karena atiullah, ati rasul ulil amri. Harus bakti kepada Allah, utusan Allah dan pemerintah. Kita harus mengikuti hukumnya, fardu ain wajib. Kalau sampai ingkar kepada pemerintah, dosa. Kalau seandainya berani membangkang dengan peraturan negara, hukumnya haram. Karena kita hidup di negara, harus mengikuti negara. Lah negara ada tangan-tangan yang tidak kelihatan mata. Ini adalah perang kebencian, iri hasutnya orang-orang Yahudi kepada Islam, supaya tidak rapat barisan. Gimana ya? Gimana ya? Supaya orang jamaah kumpulan. Piye yo? Mulane wong ning kubur iki dina. Sing ning kubur, sing wong ning kuburan. Nadamatuna ala ma fata min a'marina wa tagtabitu jama'atan yukri'uhul Qur'an wa yudzakiruhul ilm wa yudzakiruhum bil ilmi wa tusallahum ala nabi. Nah, ini orang-orang yang ada di kubur itu melihat orang-orang yang pada berjalan menuju jamaah tarawih tadarusan, menuju pengajian, menuju baca Quran, menuju sholawatan, menuju ilmu pengetahuan seperti ini. Iku pingine ra karuan. Ning saiki aku ning kene wis ora iso mangkat pengajian, wis ora iso maca Quran, wis ora iso sholawatan. Sing ning kubur kepingine ra karuan. Tetapi yang di alam dunia sekarang pelan-pelan supaya ora ono pengajian, supaya ora ono rame-rame kumpul-kumpul masalah ilmu pengetahuan iki disampaikan, supaya ora ono maulud-maulud, sholawat-sholawat lapangan. Ini Masya Allah, sing ning kuburan ketune ora karuan, sing jeneng urip malah menghilangkan. Inilah akhir zaman. Kita tidak bisa menyalahkan, semuanya tidak ada yang salah. Itu peraturan, pemerintah memberikan peraturan karena untuk rakyat aman. Tetapi di balik itu semua, pelan-pelan sunnah-sunnah akan dihilangkan. Ini adalah sebuah tujuan orang Yahudi mencari kebahagiaan. Jangan sampai ada uluk salam dan jawaban assalamualaikum waalaikumsalam, kupingi kepanasan. Meneh kok ngantek salam-salaman loro. Mula ojo ngantek ono salam-salaman serie ra karuan. Ojo ngantek rapet barisan. Berarti nganut Kanjeng Nabi, aku serik, ojo ngantek ono barisan. Ojo nganti ono amin banter-banteran. Engko aku gawe kursi pirang-pirang, engko sing nggoni sapa? Ojo banter amine. Nek iso dilirihke. Sing wong sithik nek iso aja muni sisan. Menek imame gek esek gek lere. Sone elek sisan. Amin. Amin. Ora muni blas, iku balane wong Yahudi. Allahumma wonge katut kabeh pisan. Dadi bolone wong Yahudi yo muni amin. Sing walodolin dalane wong sing kesasar ora gelem awake dhewe iki diselametake saka dalan-dalane wong kesasar. Kon muni amin ndak? Ora usah amin. Ora usah amin. Ngono iki jan. Suratal ladzina an'amta alaihim itu doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kok yo ora gelem ndonga supaya dadi bolone wong Yahudi sampean.
Apa meneh sing wedok, wong sing lanang kuwi ora muni, apa meneh sing wedok. Amin. Suarane wedok kuwi ora kena banter-banteran. Amin. Ngono tok. Jadi apa? Apakah kamu suka dan senang ketika orang Yahudi berhasil bergembira dengan merekayasa manusia-manusia muslim ini biar tidak rame? Aminnya apakah kamu suka? Lah nyatane wong kowe malah mendukung orang Yahudi kok. Wong sing muni amin iki malah novel iki lho banter. Liyane ora amin blas amin amin. Lho apa kira krungu kupingi krungu kok. Ning burinan kok. Iya engko nek tekan amin. Kowe dosa. Walau dolin mbok getak, kowe aja ora kok getak masalah imame, kowe getak Quran, getak Fatihah. Iki malah kowe kok ngantek engko sesuk ngicim kita polke amine. Kowe berarti menghina. Allah itu ora terlalu mbok remehkan, tidak terlalu mbok polke. Wong sing sedang lumrah ngono lho. Kebanteran ki yo elek, kendeledeken yo elek. Amin salah, amin salah. Ya Gusti Allah sampean ndelok to iki sampean rembugane ora rembugan kemanusiaan. Sing mbok munajati sapa, sing mbok adepi sapa, sing mbok suwani sapa. Syekh Zainal Abidin Ali bin Husain, putune Kanjeng Nabi kek bar wuduhe pucet to. Madhep Allahu Akbar ngewel mergo ning ngarepe Gusti Allah. Kowe ngomong banter ya ora apik, ndeledek ya ora nafsu, ora blas ya ora apik. Jadi ya sing lumrah ora banter, ora indik, nek bareng-bareng ku banter, nek bareng-bareng kok kompak berarti banter, amin banter serik wong Yahudi. Iku berhasil awake dhewe. Aja ngantek dipelanke. Masjid saiki wis dikeloangi kok, digedhekake bangunane, diombokake, dikeki tempat posisi untuk setan di bintang ini jangan kamu tempati. Ini sudah khusus untuk Raden Mas Setan. Dimuliakan, malah dimuliakan kok. Wong kok ngantek baris ning gone pas bintang diparani karo kiai kok. Jangan ampun ten mriki, niki sampun enten gonane setan mriku. Mriki mawon mriki. Ditata. Ten ngene masjid mriku enten panitiane setan sak wonten. Lho, ampun ten mriku. Niki sampun enten gonane niki. Monggo ten mriki mawon. Niki kangge setan kok jenengan niku pripun to? Niki sampun dipun kontrak, jenengan mriki. Mun sampean salat ing masjid-masjid gede, ditata didudukake. Kowe kok linggih pas ning nggon kencer kotak diangkat kon minggah. Karepe dia jaga jarak ben ora nono salam-salaman disiarke, mengko ora usah salam-salaman disiarno. Dijaga jarak nganggo masker, salat nyuwun sewu, tawaf, salat itu menghadap Allah tidak boleh orang ikhram umroh haji Allahumma orang ikhram orang sholat itu menghadap Allah. Orang ikhram itu seorang laki-laki tidak boleh menutup wajah, tidak boleh bertutup kepala ketika ikhram, menutup wajah. Sholat pun juga dilarang untuk menutup wajah. Wakila min madhabil ulama madhabil arba'ah ada tidak memperbolehkan untuk menutup wajah ketika maskeran, ketika sholat dibuka. Malaikat kita nan pora iki atake wong liya iki. Ken roh malaikat iku. Terus irunge sampean ketika sujud bathuk natap ning gone bumi, irunge yo natap ning gone bumi untuk menjadi saksi. Sekarang harus maskeran. Ikhram yo maskeran. Apalagi seorang wanita yang boleh terbuka adalah kedua telapak tangannya dan wajahnya harus tidak bercadar, bermasker ketika ikhram sholat.
Sekarang ihram yo maskeran, pakai cadaran, terus sholat pun juga maskeran. Karena darurat, karena alangan, karena penyakit, karena corona, ini untuk menjaga kesehatan. Nggih, monggo. Pendapatnya boleh, monggo. Memang ini demi kesehatan darurat. Berarti engko nek ora maskeran salat ning kene metu masjid mati. Padahal ora ono sing mlebu ning masjid mulih teko masjid mati, ora ono. Nek ning gone mall kae, nek ning gone mall kae do ramene ra karuan, untel-untelan gak apa-apa. Di mall tidak ada corona. Mall nggak ada corona, tidak ada jaga jarak, untel-untelan tidak apa-apa. Ini nanti bulan Ramadan silahkan semuanya dibuka, mall-mall, pasar-pasar, tidak ada corona. Untuk pasar, mall tidak ada corona. Corona hanya di musola dan di masjid saja. Maka yang harus dijaga jarak di masjid, harus jaga jarak karena corona, supaya tidak terkontaminasi, tidak terpapar, supaya selamat dari corona harus jaga jarak. Ojo salam-salaman, engko nek mati. Ojo salam-salaman, ojo amin banter-banter. Kakean masjidnya kekebaan, ojo ning kono ana corona. Tapi ini mau Idul Fitri, ini silakan ke pasar-pasar segera dibuka, mal-mal juga luas, boleh berdempet-dempetan, tidak apa-apa. Di sana tidak ada corona. Silahkan semuanya, monggo dinikmati kehidupan dunia ini, saudara-saudara. Masya Allah, arep kiai yo, wong iki malah sing bengok-bengok yo kiai. Pokok iki dina ora iso dipikir, ora iso dinalar, maju kena mundur kena, semuanya salah. Ceramah provokatif salah. Ya Allah, corona ki iso milih nggon, gumun aku yo nang. Kok iso corona kok iso ning masjid tok. Ning pengajian kok iso ono corona. Tapi nek ning gone pasar kok ora ono, nek gumun to. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal Haris bin Umar an Rasulillah. Fatihah itu tidak ada hijab antara Fatihah dan Allah. Maka ketika kita banyak membaca Fatihah akan dibuka, hilanglah semua musibah. Allahumma ini selalu banyak musibah. Musibah ini dihilangkan dengan banyak Fatihah. Wa ilaman yaksika, lan maring wong sing masa dateng panjenengan qala Allah taala bi khalaftu la yaqra'ukunna ahadun dubura kulli sholatin. Bi kelawan ingsun khalaftu sepoto ingsun la yaqra'ukunna ora maca kuna ing sira kabeh apa ahadun suci dubura kulli sholatin ing dalam sawise saben-saben salat ila juilat kejaba den dadekake apa jannatu swarga maswahu ing nggon baline akad. Demi sumpahku, Gusti Allah dawuh ngeten, barang siapa yang membaca Fatihah setelah sholat, saya bangunkan tempat di surga. Allahumma. Apakah banyaknya Fatihah tetap bumi jenengan akan tetap turun musibah? Gusti Allah tidak menjawab itu. Allah menjawabnya, siapa yang banyak Fatihah apalagi dibaca setelah sholat jamaah, setelah sholat kok dia baca Fatihah sepoto itu aku sumpah janji, demi sumpah dan janjiku, siapa yang baca Fatihah akan ku jadikan
tempat baginya di surga. Berarti ngaweke tempat bangunan saka Fatihah ki mau ning swarga, besok tak panggonke nang swarga. Allahumma amin. Berarti terserah adanya musibah itu, walaupun banyak Fatihah tetap ada musibah, itu terserah Allah. Tetapi kita jangan sampai lengah karena musibah sampai kita meninggalkan Fatihah, apalagi sholat jamaah. Nah ini yang jadi masalah. Semakin banyak musibah, banyak Fatihah, lakukan jamaah, insya Allah kita akan sehat, tetap istiqomah, akal bakat barokah, besok ada rumah di jannah. Allahumma. Ini ketika kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah. Alama ing atase perkara kana kang ana sapa akad niku ing dalem waskan tulan manggonake sapa ingsun ing ahad hadiratul kursi ing tempat kang suci. Orang yang baca Fatihah akan kutempatkan kursi yang suci. Panandur tulan sapa ingsun ilahi maring akad bi ainil maknunati kelawan peninggal kang den simpen. Ketika hamba-hambaku baca Fatihah akan kupandang dengan senyuman dan saya simpan selalu. Gusti Allah seperti itu. Aku bakal ngerti tak simpen. Kayak kok maca Fatihah tak ngerti. Kayak maca iki tak ngerti. Ning tak simpen mengko kowe ketemu aku. Wis terusno oleh maca. Tak ngerti kowe tak ngerti, ora mungkin tak ngerti. Jadi semakin banyak Fatihah, semakin banyak Quran, semakin banyak kalam-kalam Allah yang kita baca, Allah memposisikan tempat yang suci, menempatkan tempat di surga, selalu dipandang, akan disimpen oleh mandang ki mau fikuli yaumin ing saben-saben dina sab'ina ing kelawan 70 maratan ambalan 70 kali setiap hari dipandang. Wa qadha itu lan netepi sapa ingsun lahu marang akad kula yaumin ing saben-saben dina sab'ina hajatan. Ketika baca Fatihah saya pandang dia 70 kali setiap hari dan akan saya kasih 70 kebutuhannya. Satu hari itu aku kasih kebutuhannya. Hajatan apa nih hajate? Kebutuhannya apa? Wa adna lan utawi luwih anda pada hajat iku al maghfirah. Paling cilik-cilike hajate, paling elek-eleke hajate tak ngapura dosane. Masya Allah, wong ngapura dosa kok paling cilik. Maksudnya 70 kebutuhanmu tak cukupi. Kebutuhanmu, hajatmu 70 tak wenehi, ambekanmu, napasmu dan sehatmu itu tak cukupi 70. Paling cilik-cilik hajatmu tak ngapura dosamu. Ya Allah, itu ngendikanipun Gusti Allah kepada hamba setelah sholat membaca-baca. Apa itu baca-baca? Al-Fatihah dan seterusnya tadi yang sudah disampaikan di atas. Jangan sampai kita itu sholat tanpa baca-baca istighfar, tanpa baca tasbih, tahmid, takbir, tidak baca-baca la ilaha illallah syarikalah ila akhirih, tidak baca Fatihah. Ini sudah dijanjikan oleh Allah menjadi tempat rumah di surga dan juga menjadi pandangan Allah 70 kali setiap hari dan menjadikan 70 kebutuhan kita dicukupi. Wa atulan janjeni sapa ingsun hu ing akad mingkuli adwin wa adulan jaga sapa ingsun hu ing akad mingkuli adwin saking saben-saben musuh wa hasidina wong kang hasud wa nasratulan nulung sapa ingsun hu ing akad. Ketika dia membaca Fatihah, saya jaga dari musuhnya, saya jaga dari orang-orang yang hasud dengki, dan saya tolong dia. Itu dawuhipun Allah. Wa nasai lan sahih munasai wa ibnu Hibban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iki qira'a maca sopan ayatul kursi ing ayat kursi. Setelah Fatihah baca ayat kursi. Sapa sing maca ayat kursi? Sapa sing maca ayat kursi? Dubura kulli salatin ing dalem sakwise saben-saben salat maktubatin kang den wektu lam yamna mongko ora nyegahu ing man min dukhul jannati saking mlebu swarga. Barang siapa setelah salat membaca ayat kursi dia tidak akan dilarang masuk surga, berarti wajib masuk ila ayamu tak kejaba yen to mati kursoman. Masya Allah, dia tidak akan mati kecuali matinya masuk setelah sholat membaca ayat. Nek sampeyan durung nganti ayat kursi wis lunga, berarti ora mbok waca eman-eman.
Kenapa di sholat isya kok wiridannya tidak Fatihah dan ayat kursi? Itu minta doa mustajabah dicepatkan. Ketika maghrib sudah Fatihah ayat kursi, tasbih tahmid dan takbir. Isyanya dengan sholawat, nariyah diselamatkan dari api neraka. Sholawat untuk mempercepat doa mustajab. Makanya sholawat nariyahan itu untuk mempercepat hajat. Allahumma hajat-hajat sampean iku nek bar salat isya banyak baca selawat nariyah, malam-malam maca selawat iku ndadekake cepete doa mustajab. Ojo ngantek lho kok ora tekan-tekan, iki berarti telat. Mboten gitu, itu karena terlalu banyaknya permintaanmu. Malaikat-malaikatku bingung mana yang saya dahulu, karena kamu itu mintanya kakean. Muga-muga yang cepet kata aku tuh bojo sing kadang bagus kiai. Ngono itu njaluk kan njaluk murah karuang kok. Pak aku duit akeh. Ngono wis werna-werna. Mengko mulai iso tuku motor anyar. Terus werna-werna. Dadi penjalukane terlalu kebanyakan. Hati nek fokus itu malaikat ya ora bingung. Nah ini baca Fatihah kemudian baca ayat kursi. Wa Abu Ya'la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man ja'a bihina wal iman dakhala min ayyi ababil jannah. Salasun utai wong telu man kusapane wong kujaat kosoman bihina kelawan ayat kursi ma'al iman sarta iman dakhala mawal busoman min ayyi ababil jannati saking endine boro-boro lawange swarga sakar soman. Barang siapa ini ada orang tiga ini loh. Barang siapa dia membaca ayat kursi salasun bihina, membaca ayat kursi 3 kali, dia orang Islam, iman membaca ayat kursi 3 kali, maka silakan masuk pintu surga di mana saja Anda berada. Silakan yang maunya. Apakah yang 1, 2, 3 ada 8 pintu surga, dipersilakan masuk dari pintu mana saja. Allahumma Masya Allah, ayat kursi wewe lawang swarga dingakno meneh ayat meja kek kursi tok koyo ngono ki diwaca. Wa zawwajalan bojoake sapa man, wa zawwajalan garwa, wa zuwijalan den bojoake sapa man minal huril ain saking widodari sing blalak-blalak mripate ayune haisu saa ing dalam sekirane karep sapa man ing wong apa kang aproso man anko tilihi saking wong kang mateni man wa man lan wong ada kang miloro sapa man tenan ada kang nekani sapa man tenan ing utang khofian ingkang samar. Paman sapane wong kok ora maca soman. Begitu juga seandainya orang yang nagih hutang banyak baca ayat kursi juga akan tidak ngamuk. Wa man qara'atu bi kulli sholatin maktubatin asra maratin qul huwallahu ahad. Begitu juga barang siapa yang membaca setelah sholat maktubah 10 kali qul huwallahu ahad, utang-utangnya akan pelan-pelan dibantu malaikat untuk membayarkannya. Maksudnya adalah diberikan rizki sehingga bisa menutupi nyaurutang angsurane delalah iso mergo maca surat Ikhlas ping 10 ba'da salat. Nanti maca surat Ikhlas qul huwallahu ahad ping 10 iku utange pelan-pelan lunas delalah. Nah iki sing do utang-utang akeh iki terutama ibu-ibu ini, bapak-bapak yang banyak hutangnya, setiap sholat, setiap ba'da sholat baca surat Ikhlas 10 kali. Ini nanti malaikat membantu nyauri. Lah ora usah kerja, yo kerja maksude delalah iku bayarane tambah bonus. Delalah untuk tambahan. Ini surat Ikhlas 10 kali. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Uqbah bin Amir qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aqra'u al-mu'awwadzati dzubura kulli sholatin. Yen to maca sapa ingsun al-mu'awwadzati ing al-mu'awwadzati itu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ki jenenge kul ki mau. Kon maca berarti subuh kenapa? Di sholat subuh setelah subuh itu baca Yasin, karena kasihan orang-orang desa, orang-orang awam tidak ada kesempatan untuk baca Yasinan, maka wiridan diganti surat Ikhlas, minimal 3 kali surat Ikhlas, itu baca Quran 30 juz. Maka ketika ngaji setelah subuh itu selesaikan dulu baca Yasin dan Tabarok, selesai baru mulai. Jangan baca Yasin ada yang mulai ngaji, karena kesunahan Nabi yang dilakukan setelah subuh adalah baca Yasin. Orang kampung tidak bisa baca Yasin, baca mu'awadzati kul huwallahu ahad, minim 3 kali, syukur 5 kali, dipunjuli 3 kali, terus kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ditambahi lain-lain itu untuk menggantikan Yasin yang orang awam tidak bisa. Lah santri-santri ada waktu yang banyak waktunya banyak ba'da subuh. Setelah selesai wiridan, seandainya ini pondok khusus untuk pesantren, itu wiridannya jelas langsung Yasin, karena musola ini bukan milik pesantren, miliknya masyarakat. Masyarakat nek jak Yasinan mesakake kesuwen krana selak kerja. Lah ora iso maca Yasin bapak ibu jamaah iku iman-iman kasihan, dijoli surat Ikhlas ping 3. Paham? Lah santri-santri ojo tirun-tirun, bapak-bapak ibu-ibu masyarakat umat yang banyak pekerjaan, yang harus datang ke sawah ngerubut selak kerja bangunan, sampeyan iku turu. Mulane setelah wiridan doa selesai, baca Yasin dulu, Tabarok dulu selesai, akik tawasul Al-Fatihah, akik mulai ngaji. Wis diomongi pun bolak-balik baca Yasin, nyekel mik bareng. Nek kowe ora nyekel mik, kuwi karepe dhewe banter-banteran, kecepet-kecepetan, kesusun-kesusunan selak maju. Ngajine setelah Yasin maca mik selesai. Kene ora didhawuhake ping bolak-balik, kowe ya ora paham, wis bolak-balik diomongi. Bolak-balik diomongi. Nyekel mik sing gedhe, sing cilik akhire iso nerokake. Engko nek istiqomah ora usah mbok apalke, apal dhewe. Iku sing cilik ben iso dituntun, ben iso nerokake, macane ora iso banter. Ora usah kesusu. Setelah selesai, sampean itu membentuk orang yang akan menjadi di alam kuburan nanti sebagai pengacara, sebagai pekerja, sebagai penjaga, satpam rumah sampean. Jangan sampai ada anjing masuk, kucing masuk. Itu rumah sampean dijaga, ndak ada singgat, cacing dan lain sebagainya. Ular tidak akan bisa, karena ada penjaga-penjaga itu adalah Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok. Lah nek sampeyan setiap hari kok ngaji diterangno, ning linggih diomongno, iki mbok ora mbok lakoni. Ning pengajian diterangke, ning gone panggonan bolak-balik diulang-ulang, ya mono ya mene diulang-ulangi. Engko nek pas disengeni diulangi dilakoni, 2 dina 3 dina lali. Nek mbak-mbak santri putri masih istiqomah, santri lanang angel tuturamu cung, angel.
Selak mapan sing gedhe ning pojokan, sing kono ning emperan ki lah apa? Iku dilaksanakan karena apa? Kembalinya kepada diri kita masing-masing. Ini jelas sampai didetilke, diterang-terangake. Ketika sebuah amalan wiridan yang dilakukan, disampaikan seorang imam itu tidak mungkin tanpa dasar, nggak mungkin, pasti ada dasar, pasti ada keterangan, dulunya pasti ngaji. Irsadul Ibad ini berapa kali Abah baca kitab ini? Sudah berulang-ulang kali. Dan itu sudah disampaikan beberapa ulang-ulang kembali juga dari santri ke santri ke santri ke santri. Ya itu harus dipahami. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Uqbah bin Amir, saking Abu Dawud wa Tirmidzi. Sang Uqbah qala amara perintahane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul memerintahkan aqra'u al-mawadati dubura kulli sholatin warada at-tahlil asra maratin. Itu sudah disampaikan. Setelah qul huwallah, setelah kul a'udzu birabbil falaq, setelah kul a'udzu birabbin nas, ditambah Fatihah, terus Al-Baqarah awal, ayat kursi, dzikir. Iki lho niki. At-tahlilu asra marrat. Walaupun 10 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha, minim 10 kali. Minim. 100 bagus, 200 lebih jos. Ini dianjurkan, diperintahkan oleh Rasul. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir, Kanjeng Nabi memerintahkan untuk tahlil, halala yuhallilu tahlilan, apa rupane la ilaha illallah. Ini amalan-amalan kalau kita baca kitab ini harus khatam untuk di bulan Ramadan, jenengan kesulitan untuk mencari kepahaman. Maka ini ayo sunnah Nabi yang harus kita pahami. Jangan sampai pelan-pelan ini sunnah-sunnah akan lari karena rekayasa orang-orang Yahudi, yang kita semuanya ini tidak ada kekuatan, tetap harus mengikuti. Secara pribadi harus mengingkari. Kalau secara berjamaah golongan masyarakat Indonesia negara kita mengikuti, tetapi secara pribadi jangan sampai kita menolong orang-orang Yahudi, meninggalkan pelan-pelan sunnah Nabi. Kita pribadi bersama santri, keluarga, putra putri, jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau kepingin untuk syafaati Kanjeng Nabi, lakukan apa yang diajarkan, seperti istighfar setelah sholat, baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, takbir 33 kali, la ilaha illallah la syarikalah, kemudian Fatihah, ayat kursi, surat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil. Ini semuanya yang akan menjadikan janjinya Allah. Aku tidak akan melupakan janjiku, barang siapa ayat kursi dibaca akan kutempatkan di surgaku, siapa baca Fatihah aku bukakan pintu, terserah mau masuk pintu yang mana, surga 8 pintu kubuka semuanya. Ini yang harus kita garis bawahi. Berarti ini masalah sholat
kita perbaiki sholat, doa setelah sholat yang mustajab. Jangan sampai kita lalaikan untuk doa. Dengan sebelumnya doa ada amalan-amalan yang menjadikan ampunan dosa, mustajabahnya doa, hajat-hajatnya kita dicukupi dan selalu dipandang oleh ilahi Rabbi 70 kali tiap hari, yang akan disimpan nanti akan dicari oleh Allah, akan ketemu kenikmatan surga yang paling tinggi adalah bertemu ilahi Rabbi, ketemu Allah. Allahumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.